Nah, artinya apa? Ketika kita memilih, sekarang kita harus tahu what is the stop. Paling nggak secara valuasi kita tahu dia, oh, nggak overpriced dibanding kompetitor. Oh, dia masih bertumbuh. Oh, dia proses bisnisnya ada. Oh, GCC-nya bagus. Likuiditasnya ada. Jadi kita jangan cuma perhatiin technical atau cuma perhatiin istilahnya running rate-nya aja. Tapi kita harus lihat secara menyeluruh. Fundamentalnya gimana, CCG-nya gimana, teknikalnya gimana, turnover-nya gimana, bid over-nya gimana, kita bisa masuk berapa banyak. Nah, itu perlu kita perhatikan semuanya. Plus, harus ada namanya trailing stop, stop loss yang ada di aplikasi spot by spot sekuritas. Nah, itu tujuannya apa? Tujuan supaya modal teman-teman nggak bergerus ketika market mulai normal. Dan WMU ini secara fundamental, ya teman-teman bisa cek sendiri di RTI seperti apa. Sekarang volumenya udah hilang. Nah, oleh karena itu saat ini better, tadi Daniel tanya, better pilih saham yang bagaimana? Saham yang fundamentalnya oke, nggak terlalu overpriced. Karena kalau overpriced udah banyak kejadian. Back then di tahun 2017-2018 saya juga beli saham yang naik terus. Ada rumor bakal naik terus, bakal di angka 100.000 katanya. Tapi ujung-ujungnya nggak di angka 100.000, RP terus. Karena kenapa? Over value. Gitu. Okay. Kalau udah over value, tiba-tiba RP nggak bisa keluar. 25% nggak bisa keluar, itu mungkin terjadi teman-teman. Jadi bukan cuma 7% yang nggak bisa keluar. 15%, 25% mungkin banget juga nggak bisa keluar. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Makanya top down analysis sebelum kita melakukan technical analysis atau melakukan tape reading itu penting untuk kita lakukan. Oke. Ini yang penting ya, yang perlu diperhatikan oleh cuan troopers, karena kalau kita lihat hanya dari pergerakan saham aja ada risiko seperti itu, dan juga pergerakan harga saham ini tentunya nanti akan harus mengikuti kondisi fundamentalnya juga pada akhirnya ya, Bro Bernard ya. Yes, betul. Baik, kita beralih ke, nah ini ada pertanyaan menarik dari cuan troopers kita, ada berkaitan dengan menjelang pemilu nih katanya. Saham sektor kertas, apakah sudah bisa dikoleksi? Nah, sektor kertas, saham-saham pemilu kertas. Kertas biasanya berbrosur ya, pamflet ya Bu Erika ya. Itu make sense juga. Dan tentu saja untuk saham-saham kaitannya mengenai kertas, saat ini valuasinya memang bisa terbilang udah cukup murah ya, saham-saham kertas ini sendiri. Ini saya juga sambil simak RTI di sini. Sebentar, saya cek dulu untuk saham-saham kertas. Saham-saham kertas contohnya kayak INKP gitu-gitu ya. INKP PI di kisaran 5 kali, PBV setengah kali. Kemudian secara performance dia masih ada sedikit penurunan ya di kuartal 1 dibandingkan tahun sebelumnya. Dan untuk pemilu, nah Tekim penurunannya cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi untuk yang fundamental masih cukup solid ini lebih ke arah INKP ya daripada Tekim ya, untuk bisa diperhatikan. PI-nya masih cukup murah di bawah 5, PBV di bawah setengah. Ini bisa diperhatikan. Dan pemilu memang biasanya banyak sebar brosur dan pamflet. Nah, ini bisa diperhatikan. Tapi saat ini secara volume masih belum ada gitu pergerakan yang signifikan. Itu ada pergerakan 4 hari yang lalu, itu ada info cukup besar ya, dan dia mengalami kenaikan, tapi dia masih belum bisa dia baru nutup gap waktu itu. Dan di sini perhatikan, intinya dia jangan sampai jebol area 6.800. Kalau teman-teman mau coba invest di INKP ini cukup menarik juga untuk bisa diperhatikan. Downside-nya nggak jauh, asalkan teman-teman lakukan stop loss di kisaran 67 seperti itu. Oke. Ini ada komen menarik nih dari cuan troopers kita. IHSG nanti di tanggal 1 Juni ini katanya bakal take off atau bakal landing nih, bakal langsung merah atau gimana nih kalau Bro Bernard proyeksikan? Kalau dia jatuh itu malah opportunity to buy. Jadi kalau jatuh opportunity to buy. Misalnya dia breakdown 66, 66, 60 ya. Ini malah menjadi opportunity to buy di area 660 sampai area 6560. Ini kita bisa mulai keluar peluru kita, terutama saham-saham yang udah saya sebut tadi. Jadi nanti buat teman-teman yang tadi nggak sempat dengar saham-saham andalan saya apa aja, nanti tonton reviewnya.
Mhm. menarik untuk kita perhatikan. Jagoan saya yang Iya. depannya M tadi. Apa itu yang depannya M? Jadi nanti cuan troopers jangan lupa ya, tonton siaran ulangnya. Ada di Instagram Sekor Sekuritas, ada di YouTube, dan juga ada di Spotify. Ini menarik. Oke, ini kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya dari cuan troopers. Oke, untuk sektor ayam dan juga sektor unggas katanya. Seperti apa nih proyeksinya, Bro Bernard? Sektor ayam Apakah unggas tentu saja juga diminati ya selama pemilu, kan daya beli masyarakat naik, dapat duit dari kampanye, ya mereka bisa meningkatkan taraf hidup dengan makan ayam dan lain sebagainya. Dan untuk Java sebagai contoh, dia udah mengalami kenaikan cukup signifikan, dia udah breakout ya dengan pola inverted and shoulders. Tunggu pullback aja di area 1180, jagain dia jangan sampai jebol di MA20-nya, tapi dia udah cukup rally untuk Java. Teman-teman tunggu aja. Nah, yang masih ketinggalan ini Cepin ya. Cepin ini bisa perhatiin teman-teman, ini masih ketinggalan. Tinggal tunggu aja nanti buy on breakout jika dia break di area kisaran 5.200. Kalau dia break dia bagus, nanti dia bisa perhatikan area resistance selanjutnya di area 5350 dan nextnya di area 5650. Dan infonya juga cukup menarik ya dari asing ke sektor-sektor poultry ini. Karena mengapa? Karena daya beli masyarakat udah mulai meningkat ya saat ini. Plus bentar lagi tahun pemilu yang mana ini akan menguntungkan perusahaan-perusahaan seperti emiten-emiten, Cepin, Java, dan sebagainya. Walaupun di semester atau di kuartal 1 kemarin performa mereka cukup mengecewakan karena harga ayam yang memang rendah. Sekali lagi ini sangat bergantung dengan harga ayam sih. Mhm. Oke, oke, oke. Bagaimana dengan emiten-emiten IPO ke depannya ini, Bro Bernard? Karena kan kalau IPO berarti nanti juga di hari pertama bisa aja ada yang kemudian terkoreksi 15% gitu. Apakah kita jadi harus makin berhati-hati gitu ya untuk memilih emiten-emiten IPO ke depannya? Oke, untuk emiten IPO ya. Untuk emiten IPO yang bisa teman-teman perhatikan adalah tentunya yang pertama perhatikan valuasi ketika dia IPO. Jangan sampai dia over value. Intinya seperti itu. Dan jangan FOMO, jangan gampang FOMO. Karena kadang-kadang yang dirumor-rumorkan itu belum tentu benar. Sekali lagi perhatikan yang pertama valuasi, baca prospektus benar-benar, dan yang kedua perhatikan underwriternya. Karena underwriternya itu sangat menentukan ya. Dan puji Tuhan tahun ini sekuritas banyak menjadi underwriter, mulai dari Hilcon, NSSS, Awan, dan RAM. Puji Tuhan kita sukses, doakan kita bisa underwrite lebih banyak emiten lagi dan bisa bikin teman-teman kita cuan bareng-bareng lah mudah-mudahan. Jadi buat teman-teman nanti bisa buka rekening Sukor di eform.supersetas.com. Nanti selain ikut pooling, kalau nanti memang ada jatah book building, nanti pasti kita akan infokan untuk join book building juga bareng Sukor Sekuritas. Jadi jangan lupa buka rekening Sukor Sekuritas sekarang. Ya, nah ini langsung ada yang nanya nih Bro Bernard, RAM keren nggak mau turun. Ini RAM nanti arahnya gimana ini Bro Bernard proyeksinya? Untuk RAM, jika kita bandingkan dengan kompetitor di regional ya, regional itu PE average untuk perusahaan-perusahaan film itu di kisaran area 30 sampai 40 ya. Jadi teman-teman bisa lihat saat ini RAM valuasinya masih cukup terdiskon dibandingkan dengan yang lain, apalagi jika dibandingkan dengan kompetitornya yang di Indonesia. Jadi upside-nya masih cukup menarik untuk RAM, dan di area kisaran 500 sampai 550 kita lihat banyak rejection ya. Ini area demand, banyak orang mau beli di area situ. Jadi teman-teman bisa perhatikan area-area tersebut untuk melakukan pembelian. Dan untuk RAM sendiri juga ketika kemarin public expose juga disampaikan bahwa ekspansinya itu akan digunakan untuk modal kerja, untuk pembuatan film, plus mereka akan ekspansi ke bioskop. Kenapa bioskop? Karena bioskop itu akan menghasilkan recurring income dari penjualan tiket, terutama di second tier supaya dia nggak saingan sama XX1 maupun Blitz. Itu merupakan strategi yang tepat banget dari RAM, sehingga RAM juga teman-teman bisa perhatikan. Baik, 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 menarik.
Ada yang nanya juga nih langsung berkaitan dengan emiten yang di IPO-kan oleh Sukor, Awan katanya gimana nih? Habis RAM kita beralih ke Awan. Seperti apa view-nya Bro Bernard? Oke, jadi kalau kaitan mengenai awan, teman-teman harus perhatikan sekali lagi ya. Saya kalau ngomong sekarang di kondisi market saat ini, kita harus lihat fundamentalnya dulu, top down, baru kaitannya mengenai technical. Nah, untuk awan, awan ini merupakan cloud company, data center company. Oke, dan dengan semakin banyaknya orang Indonesia yang melek teknologi, kebutuhan data center naik apa enggak? Pasti naik. Dan awan ini memiliki competitive advantage yang harganya untuk cloud-nya lebih murah dibandingkan dengan kompetitor yang di luar negeri seperti Google Drive atau Amazon Drive seperti AWS, dan juga dia udah memiliki proteksi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman, secara bisnis potensinya masih bagus banget, apalagi kalau dia bisa memperbesar data centernya dan menambah kliennya. Nah, untuk awan sendiri, teman-teman bisa perhatikan, saat ini dia sedang di area moving average 20, di area 262. Jaga aja dia jangan sampai turun di area 230. Itu merupakan area support yang sudah teruji selama 3-4 kali di kisaran area 230. Kalau jebol, teman-teman bisa perhatikan. Karena saya percaya teman-teman di sini kan dananya terbatas. Sebagai retail, kita harus smart menggunakan dana kita. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan trading plan, ya kita switching nggak masalah, karena itu memang dana terbatas. Oke. Menarik ini untuk diperhatikan, dan kita masih ada beberapa menit lagi untuk menjawab pertanyaan dari para cuan troopers. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi para cuan troopers ini ya yang belum pakai aplikasi Spot, supaya tradingnya nanti di bulan Juni bisa semakin aman. Jangan lupa ya, join pakai aplikasi Spot melalui ifom.sukorsecuritas.com, karena di dalam aplikasi kita sudah dilengkapi dengan fitur trailing stop ini untuk mengamankan kondisi badai ARB gitu ya. Bisa selamat dari badai ARB, kita pakai fitur trailing stop namanya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan juga, ini titipan dari Cuan Troopers. Nah ini agak menegangkan juga nih yang ini nih. Friend gimana katanya, apakah sudah mulai manggung? Oke, friend. Friend ini kemarin ada volume ya, dia sempat break, ada volume inflow besar di 4 hari lalu, tapi hari ini juga ada volume penurunan cukup besar. Nah, perhatikan area 60, ini area breakout-nya, tapi dia masih belum bisa menembus area di kisaran moving average 100-nya di area 64. Kalau dia naik 64 dengan volume dan dia confirm break dalam beberapa hari, itu kita bisa coba lakukan strategi buy on breakout, tapi tentu saja teman-teman harus ada pembatasan risiko yang perlu diperhatikan begitu. Oke, Bro Bernard, satu pertanyaan terakhir ini sebelum kita menutup di talk spesial kita pada malam hari ini. Saya kembali ingin minta saran ya dari Bro Bernard untuk para cuan troopers jelang ARB 15% di Juni nanti. Silakan Bro Bernard. Oke, jelang ARB simetris ya, dimana nanti 15% dulu bulan Juni, kemudian nanti 25-35% bulan Oktober. Yang paling penting adalah teman-teman lakukan top down analysis terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian saham. Paling enggak teman-teman tahu saham itu overpriced atau enggak, overvalue atau enggak, dibandingkan kompetitor masih makes atau enggak. Nah, kemudian lakukan analisis top down. Kira-kira prospek bisnis kedepannya bagus atau enggak? Dia akan ada potensi bertumbuh atau enggak? Kira-kira growth factor-nya apa yang bisa menyebabkan dia bertumbuh besarnya? Kalau udah tahu growth factor-nya apa, dia punya USP atau unique selling proposition yang bikin dia bertumbuh signifikan ke depannya. Entry exit-nya jangan lupa dibantu oleh technical analysis. Karena ini yang akan membantu teman-teman untuk mengamankan modal ketika harus stop loss dan tahu kapan take profit. Jangan kecepatan take profit juga.